Striker anyar Persib Bandung, Andrew Jung, merasa senang bisa melalui debutnya di kompetisi Liga 1 dengan kemenangan. Andrew Jung menjalani debut bersama skuad Persib pada pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya. Pemain yang menggunakan nomor punggung 90 ini masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-60 menggantikan Ramon Tanki. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion GBLA, Persib berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Iya, saya merasa bahagia karena kita menang. Dan itu adalah penting, kemenangan di pertandingan pertama itu sempurna. Andre juga merasa kagum dengan atmosfer pertandingan perdananya bersama Persib. Lantaran pada laga tersebut ribuan bobotoh hadir langsung di stadion untuk mendukung langsung tim kesayangannya. Sebagai informasi, pertandingan Persib menghadapi Persebaya dihadiri sebanyak 22.000 bobotoh yang hadir langsung di stadion dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan. Menurut Andre Jung, kehadiran bobotoh di Stadion GBLA membuat motivasi dan kepercayaan diri pemain semakin meningkat. Iya, itu atmosfer yang bagus. Top, supporter sangat luar biasa dan itu akan membuat lebih bersemangat untuk bermain. Setelah pertandingan tersebut, Persib akan melakoni laga perdana di ACL2 menghadapi Lion City. Pertandingan perdana fase grup ACL2 ini dijadwalkan akan berlangsung pada 18 September di Stadion GBLA. Menurutnya pada pertandingan tersebut, dia bersama rekan-rekan siap untuk menampilkan permainan terbaiknya agar skuad Persib bisa meraih hasil maksimal. Itu bagus, kami memiliki pertandingan minggu ini. Kita harus memenangkannya, dan setelah itu pertandingan di Liga, kita berusaha juga harus menang di setiap pertandingan tuntasnya. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran menjelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia setelah terjadi konflik di Qatar. Kini giliran Arab Saudi yang dilaporkan menjadi sasaran rudal. Peristiwa itu sontak memicu keresahan termasuk di kalangan supporter timnas Indonesia. Pasalnya Indonesia dijadwalkan melakoni pertandingan putaran keempat di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober mendatang. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan keselamatan pemain, ofisial, dan pendukung Garuda harus menjadi prioritas utama. Bagi kami, keselamatan dan kenyamanan pemain, ofisial, dan supporter wajib dijadikan prioritas utama. Ia menilai keamanan adalah syarat mutlak agar sebuah pertandingan internasional bisa digelar. Mengingat situasi geopolitik yang merenggang, kami meminta PSSI bersama AFC mempertimbangkan opsi memindahkan venue laga timnas ke negara yang lebih aman bila kondisi tuan rumah masih beresiko. Kami mendesak PSSI segera berkomunikasi dengan AFC maupun FIFA untuk memastikan kepastian keamanan. Ia juga meminta adanya penilaian independen terhadap potensi ancaman, mulai dari serangan, gangguan publik, hingga terbatasnya akses bagi supporter, mengenai langkah-langkah keamanan, serta rencana kontingensi jika eskalasi terjadi. Hal itu penting untuk membangun kepercayaan bahwa pertandingan benar-benar aman bagi semua pihak tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, mengungkapkan kesan pertamanya hidup di dua kota besar Indonesia, yakni Bandung dan Jakarta. Ia pun bicara soal perbedaannya. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut selama ini diketahui hidup di negara kincir angin. Ia memilih bergabung dengan Persib karena ingin keluar dari zona nyaman dan mengaku memang perlu tantangan. Setelah bergabung dengan Persib, ia tentu saja Tom Haye telah merasakan hidup di kota Bandung.
Selama ini saat membela timnas, ia lebih banyak merasakan hidup di Jakarta atau bahkan di Bali. Namun kali ini ia merasakan di Bandung. Tom Haye pun mengungkapkan perbedaan signifikan antara Jakarta dan Bandung. Ia jelas kotanya beda total. Jakarta itu benar-benar kota besar, gedung tinggi banyak, bisnis di mana-mana. Namun ia menambahkan bahwa Bandung memiliki karakter yang berbeda meski juga merupakan kota besar. Bandung yang dijuluki kota kembang diketahui memiliki banyak taman dan pegunungan di sekitarnya, serta suasana yang lebih santai dibandingkan hiruk-pikuk di ibu kota. Sementara Jakarta adalah pusat bisnis dan pemerintah, sehingga memiliki ritme kehidupan yang jauh lebih padat. Dan Bandung juga kota besar, tapi lebih banyak alam di sekitarnya. Tipenya berbeda. Ia bahkan mengakui susah untuk membandingkan Bandung maupun Jakarta dengan Amsterdam. Tom Haye menekankan perbedaan signifikan dari sisi urbanisasi, ruang terbuka hijau, dan suasana kota secara keseluruhan. Rasanya susah untuk dibandingkan dengan Amsterdam. Tetapi ia dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya setempat. Ia juga bersemangat untuk bisa terus memberikan kontribusi terbaik bersama Persib di musim ini tuntasnya. Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muhtar, memberikan tanggapan soal anggapan bahwa Persib Bandung kini menjadi klub kaya. Anggapan itu muncul seiring dengan mendatangkan dua pemain berlabel timnas, Tom Haye dan Eliano Reinsder. Terlebih lagi, nilai kontrak Tom Haye disebut-sebut mencapai 17 miliar dalam satu musim. Begitu juga dengan Eliano Reinsder yang kabarnya memiliki nilai kontrak tinggi bersama Persib. Bahkan Persib pun melengkapi kuota pemain asing sesuai regulasi musim ini, yakni sebanyak 11 pemain asing di dalam skuadnya. Namun Umuh Muhtar menegaskan kekuatan sebuah tim tidak semata-mata ditentukan dari nama besar dan pemain yang direkrut. Bukan masalah harga, bukan masalah Tom Haye atau siapa, atau pemain bagus-bagus semua. Yang penting itu kekompakannya. Umuh menekankan kualitas individu memang penting, tapi tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kerjasama tim dan kesesuaian strategi yang diterapkan oleh pelatih Boyan Hodak. Yang lainnya juga harus pemain berkualitas. Kalau ada yang tidak bisa mengikuti cara bermain yang dilatihkan Boyan, itu juga bahaya, bisa mengganggu ritme tim. Meski begitu, Umuh memberikan kepercayaan penuh kepada Boyan untuk menangani komposisi tim, termasuk menyeleksi siapa saja yang layak bertahan. Saya yakin Boyan itu pelatih yang tegas. Kalau dia tidak suka dengan pemain, pasti tidak akan ragu untuk mencoretnya, walaupun itu pemain asing. Ditanya soal peluang Persib kembali menjadi juara di akhir musim ini, Umuh memilih untuk bersikap realistis. Ia belum ingin sesumbar soal target, mengingat masih dalam proses pembentukan kekompakan tim. Lihat dulu, saya tidak bisa bilang harus optimis atau tidak, karena semua masih proses. Pemain-pemain ini juga banyak yang baru. Saya juga belum hafal semua namanya. Meski demikian, Umuh berharap kekuatan tim bisa terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kekompakan dan kebersamaan para pemain ditegaskan Umuh akan menjadi kunci utama bagi tim untuk bersaing di papan atas kompetisi tuntasnya.